Ya pemirsa, artificial intelligence ini menjadi sebuah atensi global. Salah satunya pun CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, yang mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan Amerika Serikat, di mana Musk menilai negeri pemesan melaju lebih cepat menuju kebangkrutan akibat lonjakan utang nasional yang tak terkendali jika tidak ada bantuan dari AI. Bukan lagi sekedar tren teknologi. Dalam hitungan bulan, AI diprediksi mampu menggantikan sebagian besar pekerjaan kantoran, menyedot investasi triliunan dolar, dan bahkan disebut sebagai penyelamat ekonomi Amerika Serikat. Namun di balik euforia dan ambisi besar itu, jutaan pekerja ini nyatanya mulai bertanya-tanya, apakah ini awal revolusi produktivitas atau gelombang disrupsi terbesar dalam sejarah dunia kerja. Kita akan membahasnya secara lengkap pemirsa dalam AI, penyelamat ekonomi atau penggeser pekerja. Kita akan bahas di slide yang pertama. Ya, AI seperti yang kita ketahui ini ada beberapa statement yang telah kami hadirkan untuk Anda pemirsa karena gelombang kecerdasan buatan kembali mengguncang pasar tenaga kerja. Statement yang pertama yang akan kita hadirkan di sini adalah statement dari CEO Microsoft AI, Mustafa Sulaiman. Di sini bisa dikatakan dan dibaca pemirsa, sebagian besar tugas white collar akan sepenuhnya diotomatisasi dalam 12 hingga 18 bulan pemirsa. Ini yang disampaikan langsung oleh CEO Microsoft AI, di mana memang prediksi sebagian besar pekerjaan kantoran atau white collar ini akan terotomatisasi. Karena menurutnya memang model AI kini berada di ambang kemampuan setara manusia untuk hampir seluruh tugas profesional, mulai dari pengacara, akuntan, manajer, lalu juga proyek dan juga marketing, dan semua pekerjaan administratif bisa digantikan oleh sistem AI. Di sini pemirsa sudah tercantum poin-poin yang bisa kita summary-kan. Ini juga yang dikatakan langsung oleh Mustafa, model AI dinilai setara manusia dan 50% pekerjaan entry level berpotensi hilang karena memang sistem AI yang sudah semakin futuristik. Dan pernyataan ini memang memicu kekhawatiran baru di pasar. Aksi jual sempat terjadi di saham teknologi setelah peluncuran agen AI terbaru dari Anthropic yang dinilai mampu mengerjakan tugas profesional kompleks secara mandiri. Bukan hanya dari Microsoft pemirsa, CEO Anthropic, Dario Amodei, ini juga akhirnya mengeluarkan statement seperti yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya, 50% pekerjaan entry level berpotensi hilang. Ini disampaikan langsung oleh Dario Amodei pemirsa, di mana memang ini juga menyatakan dan bertegas bahwa 50% pekerjaan entry level white collar ini juga akan musnah digantikan oleh AI. Dan juga CEO dari OpenAI, Sam Altman, juga menyebut AI bisa menghancurkan kategori pekerjaan tertentu. Pertanyaannya sebenarnya kini bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia kerja, melainkan seberapa cepat transformasi itu terjadi dan siapa yang paling beradaptasi. Kita akan bahas di slide selanjutnya lagi pemirsa. 40 pekerjaan dengan tingkat paparan generatif AI tertinggi. Jadi kita akan lebih spesifik membahas apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada. Anda bisa mengintip di sini pemirsa, 40 jenis pekerjaan yang ada. Ini berdasarkan riset yang ada di Amerika Serikat. Karena memang ini masuk ke aktivitas kerja harian pemirsa. Microsoft Research ini menganalisis lebih dari 200.000 percakapan anonim pengguna Bing Copilot sepanjang Januari hingga September 2024 untuk memetakan profesi yang paling sering bersentuhan dengan AI. Hasilnya inilah 40 pekerjaan yang tingkat paparan tertingginya didominasi oleh profesi dan juga berbasis bahasa dan informasi. Satu persatu paling tinggi penerjemah dan juru bahasa. Ini yang paling mudah untuk di-replace atau digantikan. Sejarawan, pramugari dan awak penumpang bahkan sekalipun pemirsa. Tenaga penjualan jasa, penulis, Anda bisa lihat satu persatu secara detail hingga dosen ilmu perpustakaan pun ini juga pekerjaan yang tingkat paparannya tertinggi dengan AI, sehingga ini juga memiliki potensi yang besar untuk di-replace atau digantikan pemirsa, sehingga nilai pekerjaan kini bergeser. Bukan lagi sekedar mengerjakan tugas rutin tetapi mengarahkan AI, memverifikasi hasil dan mengambil keputusan akhir. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana responnya? Ini dia Elon Musk yang tadi sempat di awal kita melihat bagaimana tanggapan ia. Ia menjelaskan bahwa memang AI ini sebelumnya jika dipandang sebagai ancaman, di sisi lain Elon Musk ini menunjukkan bahwa sebetulnya dengan menggunakan AI kita bisa mengantisipasi beberapa kerugian. Salah satu untuk Amerika Serikat ini adalah utang nasional bisa diantisipasi dengan AI. Karena menurut Musk, AS 1.000% akan bangkrut sebagai negara tanpa AI dan robotika. Tidak ada hal lain yang bisa menyelesaikan utang nasional pembayaran bunga utang yang kini memang bahkan melampaui anggaran militer. Karena memang beban bunga utang nasional itu bisa diantisipasi dengan AI pemirsa.
Ini mempertegas pernyataan bahwa AI ternyata punya manfaat, sehingga kita gambling sebetulnya. Positif atau negatif ya AI? Jika sebelumnya Elon Musk menyebut AI sebagai kunci menyelamatkan ekonomi AS, maka angka investasi yang kini mengalir ke sektor ini menunjukkan satu hal, pasar tampaknya percaya pada narasi tersebut. Nilai investasi AI telah menembus level proyek-proyek besar dalam sejarah Amerika Serikat. Ini proyek-proyeknya pemirsa, ada infrastruktur, pengelolaan data, kesehatan, kendaraan otonom, teknologi finansial, manufaktur, semikonduktor, dan pemrosesan bahasa alami. Dan infrastruktur untuk AI ini terus meningkat pemirsa. Kita bisa lihat grafisnya, ledakan dana tak lagi sekedar pada software, tapi juga pada pembangunan infrastruktur fisik. Tetapi secara khusus memang ini pusat data yang tumbuh masif di berbagai wilayah. Dalam periode 2021 hingga 2024, dari sini pemirsa, seperti yang tadi kita highlight pemirsa, ini tumbuh pemirsa, lebih dari 500 pusat data berukuran besar dibangun, sebagian dengan skala setara beberapa lapangan American football. Kebutuhan ini diperkirakan belum mencapai puncaknya bahkan. Dan kita akan melihat juga pemirsa seperti apa anggaran-anggaran yang dikeluarkan lagi, nilai investasi pada proyek di Amerika Serikat pemirsa. Kalau kita melihat memang untuk anggaran dari AI, ini tak main-main. Dalam waktu dekat, ini juga setara dengan mega proyek lainnya. Manhattan Project cuman 30 miliar dolar AS. Program Apollo NASA 298 miliar AS. Telkom Network Build Out. Dan memang masih kalah terhadap Railroad Manila di 3.000 miliar dolar AS. Dan kita akhirnya mengetahui pemirsa, di balik dari kecerdasan buatan, kita ketahui di balik angka investasi triliunan dolar dan ambisi menjadikan AI sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, ada realitas lain yang tak bisa diabaikan. Karena memang ternyata ini menunjukkan ada 78% pekerja Indonesia percaya AI mengubah pekerjaan mereka. Bahkan 40% memperkirakan dampaknya signifikan terhadap peran dan fungsi kerja. Sehingga kita bertanya-tanya, sebetulnya ini tuh suatu hal yang positif atau negatif? Silakan Anda telah baik-baik. Apakah Anda pun juga perlu untuk bisa bersinggungan dengan AI agar tidak ketinggalan zaman dan tidak tergerus pekerjaannya. Demikian pemirsa presentasi saya, dan usai jeda kami juga akan kembali dengan informasi menarik lainnya, salah satunya terkait dengan update saham di penutupan sesi kedua. Kami akan kembali saat lagi.